Halo, kita akan membahas kasus yang kedua, yaitu upstream sales of land, penjualan aset tetap tanah yang tidak didepresiasi, di mana penjualnya adalah anak. Jadi dengan soal yang sama, kita menjumpai bahwa kasus ini tentang SAN yang dimiliki oleh POP pada tanggal 1 Januari 2016. Investasinya sebesar 540.000 dan dikatakan investasi ini sama dengan nilai buku maupun fair value-nya. Sehingga nanti saya akan tunjukkan hitungannya. Yang prinsipnya adalah tidak ada kelebihan nilai wajar atas nilai buku atau kelebihan investasi atas nilai buku. Nah, lalu dikatakan setelah satu tahun berlalu, seakhir tahun laba SAN menunjukkan nilai 140.000 dan POP mendapatkan untung sebesar 180.000. Karena kasus ini adalah upstream sales, penjualnya itu anak, maka di dalam SAN income atau laba SAN termasuk di dalamnya ada komponen unrealized gain dalam bentuk keuntungan penjualan tanah. Keuntungan ini sebesar 20.000 karena tanah yang dimiliki SAN nilainya kosnya 80.000 dijual pada POP sebesar 100.000. Berarti yang perlu kita ingat kembali awalnya adalah dalam transaksi penjualan tanah jurnal awalnya seperti apa. Jadi berbeda dengan kasus yang sebelumnya saya bahas. Di sini yang menerima kas atas penjualan tanah adalah anak. Anak mencatat kas masuk di debit 100.000. Dia melepas tanahnya dikredit 80.000, maka dari transaksi ini timbul gain atau keuntungan karena kas nilainya lebih besar daripada kos tanah. Ada keuntungan 20.000, berarti keuntungan ini akan kita telusuri, akan tercantum pada laba rugi anak. Peraga yang akan kita pelajari berikutnya adalah peraga 62 atau exhibit 62. Anda bisa lihat di buku BIMS 62, berarti tercantum pada halaman 212 dan selanjutnya. Nanti exhibitnya Anda bisa lihat di halaman 213, exhibit 62. Nah, tapi Anda juga bisa melihat pada Excel yang saya sajikan berikutnya. Nah, lalu sebagai pembeli, induk akan mencatat tanah di debit, kreditnya kas, sama nilainya karena tanah ini dibeli dengan harga 100.000. Nah, berarti tanah yang dimiliki ini akan tercantum pada balance sheet induk. Jadi kebalikan dari soal sebelumnya. Dan tanah yang dibeli karena sifatnya ini aset tetap, berarti digunakan lebih dari satu periode akuntansi biasanya. Dan tanah ini akan tetap tercantum sebagai aset tetap induk pada tahun-tahun berikutnya. Misalnya ini kan transaksinya tahun 2016, berarti masih akan tercantum tahun 2017, 18 dan selanjutnya sampai tanah ini dijual pada pihak luar. Sehingga dari sini kita coba telusuri ya. Berarti dari kasus kita yang berbeda dengan kasus exhibit 61, 20.000 ini muncul di buku anak, bukan di buku induk. Ya. Sehingga dari sini dikatakan laba belum direalisasi itu termasuk dalam laba rugi anak. Jadi ada statement pada bagian selanjutnya, SAN income include 20.000 unrealized gain. Ya, sehingga dari sini prinsipnya sama. Tanah di posisi induk juga tercantum di balance sheet induk. Jadi apa yang perlu kita lakukan dalam rangka menyiapkan konsolidasi tahun 2016, 1 tahun setelah akuisisi ini terjadi, yaitu tanah dan keuntungan akan kita hapus. Sehingga mau downstream ataupun upstream, jurnal yang dibuat itu sama.
Jadi keuntungan dihapus 20.000, tanah dikembalikan ke nilai awalnya, berarti dikurangi 20.000. Kalau bukan keuntungan yang timbul, tapi transaksi ini dijual dalam kondisi rugi, jadi tanah misalnya 80.000 dijual dengan harga 50.000, maka ada kerugian 30.000 yang tampil di buku SAN. Apa yang dilakukan? Berarti keuntungan ini kita hapus. Kerugian ini kita hapus. Kerugian munculnya di debit, berarti kita kredit kerugiannya. Karena kita akan hapus tanah yang nilainya otomatis kan turun ya, karena dijual hanya dengan harga 50.000, padahal tanah ini nilai kosnya 80.000. Berarti jurnal eliminasi yang pertama berlawanan dengan jurnal ini, yaitu tanah di debit 30.000, kerugiannya dihapus. Nah, lalu selanjutnya sama dengan teknik konsolidasi pada bab 4 seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Sehingga dari sini ingat bahwa diasumsikan POP menerapkan metode ekuitas. Lalu bagaimana efek atas keuntungan tanah ini 20.000? Efeknya adalah pada berapa nilai laba investasi yang diperolehnya dari SAN. Nah, jadi masih ingat ya, harusnya nilai laba adalah sebesar 140.000 dikali 90%. Akan tetapi karena di dalam 140.000 ini tercantum nilai laba yang tidak boleh diakui, maka nilai laba 140 ini harus dikoreksi. Berarti kita kurangi 20.000. Dan karena POP hanya menguasai SAN sebesar 90%, maka efek koreksinya juga 90% saja. Sehingga dari sini laba dari SAN hanya diakui sebesar 108.000. Nah, berarti efek berikutnya adalah lalu bagaimana dengan 10%-nya? Nah, 10%-nya ini kita koreksi ke berapa bagian laba untuk pihak non pengendali, sehingga dari konsep yang sama, maka berapa laba yang diakui oleh pihak non pengendali harusnya 140.000 kali 10%. Akan tetapi karena di dalam 140.000 ini tercantum nilai laba yang tidak boleh diakui, maka 140.000 ini kita koreksi juga 10%. Sehingga nilai bagian untuk non pengendali hanya 12.000. Berbeda dengan peraga 61 yang nilainya 14.000 karena tidak perlu dikoreksi. Tidak ada efek keuntungan yang tidak boleh diakui ini pada laba NCI karena NCI tidak ikut menguasai saham POP. Sehingga yang berbeda adalah pada jurnal teknik konsolidasi pengakuan laba untuk pihak non pengendali nilainya hanya 12.000. Itu ya. Sehingga jurnal yang lain sama dengan bab 4, yaitu yang pertama kita mengeliminasi laba dari SAN, laba di debit 108, kemudian kita tandingkan kredit dividen, tapi dalam soal ini tidak ada dividen, maka kita langsung adjust ke nilai investasi. Investasi kita kurangi atau kita kredit 108. Dan nilai investasi pada saat dikurangi, nilai investasinya kan menjadi 648. Masih ingat ya 648 dari mana? 648 adalah nilai investasi awal 540.000, kemudian ditambah dengan laba dari SAN 108. Harusnya dikurangi dengan dividen, akan tetapi karena dividennya 0, berarti kita kurangi dengan 0, nilainya 648. Dan nilai 648 pada saat dikredit 108 dari jurnal B, maka nilainya akan menjadi sebesar 540. Maka selanjutnya yang kita hapus adalah nilai 540 ini. 540 adalah nilai awal, ingat ya. Sehingga dari sana bagaimana jurnalnya? Nah, jurnalnya kita juga masih ingat ini dibuat seperti bab 4, jadi kita hapus laba ditahan awal
Sun pada awal tahun yaitu sebesar 200, di sini ya 200. Kemudian kita hapus modal saham Sun. Nah, dari sini nilai 600 ini kita kalikan 90%, lalu kita kreditkan ke Sun. Jadi nilai ini akan completely menghapus sisa investasi dari jurnal yang pertama, dan pada akhirnya kita mengakui hak non pengendali awal tahun yaitu 10% dari 600 ini. Demikian transaksi penyelesaian laporan keuangan konsolidasi dengan transaksi aset tetap. Sehingga kesimpulan ini semoga Anda sudah pahami, yaitu pada tahun 2016 saat ada transaksi aset tetap, yaitu penjualan tanah dari anak ke induk atau upstream sales, maka yang kita buat terkait transaksi tersebut adalah jurnal eliminasi, keuntungan dihapus, tanahnya dikembalikan ke nilai awalnya dengan cara dikurangi atau dikredit 20.000. Tetapi pada saat Anda menyiapkan laporan keuangan konsolidasi tahun berikutnya, yaitu 2017 atau 18 atau seterusnya, nah tanah yang dimiliki oleh induk nilainya kan tetap overstate 20.000, sehingga jurnal yang kita buat terkait dengan efek tahun lalu, yaitu tanahnya dikembalikan ke nilai 80.000, berarti dikurangi 20.000. Lalu penyesuaiannya di bagian debit dan kredit kita akan sesuaikan kedua pihak karena transaksinya upstream sales ya. Jadi ada efek yang terkoreksi akibat teknik konsolidasi yang kita pelajari di bab 4. Nah, sementara kita terima saja bahwa yang dikoreksi adalah dua pihak, yaitu akun investasi dan akun hak non pengendali, 90% dan 10%. Kalau induk menguasai 70%, maka induk akan dikoreksi 70%, 30% akan dikoreksikan ke hak non pengendali. Akan tetapi apabila laporan keuangan konsolidasi yang perlu Anda siapkan adalah tahun penjualan tanah yang dimiliki oleh induk kepada pihak luar, misalnya tahun 2020, maka kita tidak menyesuaikan nilai tanah, tapi kita mengakui keuntungan atas penjualan tanah yang dulu tahun 2016 kita koreksi, sekarang boleh kita akui. Jumlahnya 20.000, lalu penyesuaian ini akan berdampak pada dua akun, yaitu investasi dan hak non pengendali sebesar 90% dan 10%. Sehingga dari sana masih ingat ya, simpulan dari bab awal ya. Jadi atas kasus upstream sales, maka eliminasi sebesar persentase kepemilikan induk itu akan dilakukan. Hanya misalnya dari kasus tadi 90% ya. Bukan 100%, akan tetapi jika downstream sales maka eliminasinya 100%. Jadi akun yang kita sesuaikan hanya akun investasi saja. Akan tetapi kalau transaksinya upstream sales maka yang disesuaikan adalah akun induk 90% dan akun hak non pengendali 10%. Demikian untuk pembahasan kasus upstream sales, dan selanjutnya kita akan bahas tentang laba antar perusahaan atas aset tetap yang dapat disusutkan atau didepresiasi.